Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fala Bafiuddin dari kelas 2C, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2141720 129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan portofolio saya menggunakan HTML dan CSS pada mata kuliah desain dan pemrograman web. Di sini yang pertama saya menggunakan template HTML5 dari Visual Studio Code itu sendiri. Kemudian di sini saya tuliskan portofolio pada title, dan karena di sini saya menggunakan file HTML dan CSS yang terpisah, maka saya menautkan link CSS saya pada HTML, yaitu seperti ini. Kemudian masuk ke body. Di body pada CSS saya menggunakan font family Arial, Recativa, dan sans serif dengan font size 14. Kemudian di sini saya menggunakan tabel agar saya dapat membaginya menjadi dua. Kemudian di sini yang pertama ada foto saya. Foto saya menggunakan tag IMG dengan kelas foto. Kenapa kelas foto? Kelas foto di sini untuk membuatnya menjadi 300 pixel untuk lebarnya dengan marginnya 30 pixel dan border radius 3% agar tidak lancip. Kemudian masuk ke sebelah kanan yaitu pada baris 1 kolom 2 yaitu nama saya yaitu Naufal Fala Bafiuddin. Saya di sini menggunakan kelas nama. Di sini saya menggunakan tag span dengan kelas nama. Untuk mengaturnya menjadi font size menjadi 40 dengan font weight-nya bold, margin left-nya 30 dan margin top-nya 60 agar ini terpisah. Kemudian di bawahnya ada mahasiswa. Di mahasiswa sendiri saya menggunakan margin top 30 pixel, kemudian margin left-nya 30 pixel dan font size-nya 20 pixel. Di sini saya menggunakan tag B untuk bold. Kemudian bawahnya lagi ada D4 Teknik Informatika. Di sini saya menggunakan kelas jurusan untuk memberikan margin 30 pixel. Kemudian masuk ke tentang saya di sini. Tentang saya di sini saya menggunakan tag H2. Jadi di H2 sendiri saya menggunakan font size 20 pixel, background color-nya biru, kemudian width-nya 200 pixel, height-nya 60 pixel, padding left 30 pixel, border top right radius 10 pixel, border bottom right radius 10 pixel, line height 60 pixel, background color black, border style double, border width 10 pixel, dan border color. Jadi seperti ini. Kemudian masuk ke bawahnya yaitu tempat tanggal lahir sampai ke kewarganegaraan. Di sini saya menggunakan tabel agar titik duanya terlihat rapi dan sama rata. Di tabel ini saya menggunakan margin top 10 pixel, kemudian line height 25 pixel, margin left 30 pixel sehingga ini di kanan. Kemudian masuk ke yang kedua yaitu pendidikan. Di pendidikan saya juga menggunakan tag H2 yaitu sama dengan tadi. Tetapi di sini saya menggunakan tabel lagi agar ini dapat membelahnya menjadi 3 seperti ini, jadi rapi. Di sini saya menggunakan tabel kelas pendidikan. Di tabel kelas pendidikan di sini yaitu menggunakan margin left 30, kemudian width-nya 600 pixel dan height-nya 180 pixel. Di sini saya sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Tuban pada tahun 2015 sampai 2018. Kemudian sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 2 Tuban 2018 sampai 2021. Kemudian Politeknik Negeri Malang pada prodi Teknik Informatika tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian masuk ke pengalaman. Di pengalaman sendiri, saya menggunakan cek H2, yaitu kanan H2. Di sini untuk font size-nya ada 20 ada 20. Kemudian ada background-nya, background color dengan warna tulisan yaitu hitam dengan lebar 400 pixel dan tinggi 60 pixel. Dengan border top right radius yaitu 10 pixel agar ini yang di sebelah kanan agar tidak lancip. Kemudian yang bottom right radius yang di bawah sini agar tidak lancip juga. Kemudian text alignment center yaitu untuk menengahkan tulisan ini agar berada di tengah. Kemudian line height 58 pixel agar tulisan ini berada di tengah, tidak ke atas dan tidak ke bawah. Kemudian padding left 30. Kenapa padding left-nya 0? Karena ini kan juga sama-sama H2. Jadi di H2 sendiri, tag H2 sendiri di sini ada padding left 30 pixel. Jadi agar padding left-nya agar tidak 30, maka saya tambahkan di sini padding left-nya menjadi 0 lagi. Seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan tabel dengan tabel kelas pengalaman. Di sini dengan tabel 30 pixel, width-nya 500 pixel dan height-nya 180 pixel dengan line height 50 pixel. Jadi di sini
saya menggunakan tabel dengan 2 kolom dan 6 baris. Pada baris genap, baris kedua, 4 dan 6, saya call-span menjadi 2 agar menjadi 1 kolom. Yaitu yang pertama ada pengalaman pada Himalaya Tuban, organisasi, menjadi pada tahun 2021 sampai sekarang, menjadi anggota dari organisasi Forda, yaitu Forum Organisasi Daerah Himalaya Tuban. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2020, saya mengikuti usaha kesehatan sekolah, menjadi anggota dari organisasi UKS. Kemudian pada tahun yang sama, saya juga mengikuti pecinta alam, menjabat divisi Kevin, yaitu seperti di pergoaan dalam organisasi Midori. Kemudian di sini saya juga menggunakan text center agar tulisan tahun ini berada di tengah. Kemudian masuk ke keahlian. Di keahlian sini saya menggunakan div, tag div dengan kelas box. Untuk posisinya ada relatif, kemudian width-nya 100%, dengan display grid, dengan grid tempel column-nya 150 pixel dengan 1 frame, dengan justify contents center, kemudian margin left-nya 30, agar ini tulisannya juga agak ke kanan, seperti itu. Kemudian di dalam tag div ini ada H4. Tag H4 ini text transform ada uppercase, kemudian base color-nya ada putih sedikit keabu-abuan. Text transform uppercase di sini digunakan untuk membuat tulisan ini menjadi besar-besar, menjadi teks huruf kapital. Kemudian ada lagi div class persen di dalamnya. Div class persen di sini digunakan untuk membuat garis warna hitam di sini. Ini ada CSS-nya yaitu .box .persen, position relatif width 80%, height 10 pixel, background-nya hitam, display-nya block, margin top 30 pixel dan margin left 20 pixel. Kemudian di sini ada span, style, width dengan width 69%, 78%, 60%, dan 67%. Di span di sini menggunakan position absolute, height-nya 80%, yaitu disamakan dengan yang tadi, yang hitam. Kemudian background-nya kuning. Jadi untuk yang atasnya, yang menggunakan warna kuning ini. Kenapa di sini style width-nya ada 78%, 60%? Jadi 78% di sini untuk membuat seberapa panjang dari kotak warna kuning ini. Kemudian di sini keahlian saya yaitu ada Premiere Pro. Saya lumayan bisa untuk Premiere Pro. Kemudian ada Photoshop yang lebih banyak, sekitar 78% di sini. Kemudian ada HTML. HTML karena baru belajar jadi sekitar 60% saya bisa. Kemudian ada Java. Java di sini lebih banyak karena dari semester 1, 67%. Kemudian ada Microsoft Office yang 89%. Kemudian masuk ke proyek. Di sini proyek yang pernah saya buat adalah video YouTube. Di sini ketika saya klik maka akan masuk ke YouTube itu sendiri tanpa perlu buka web sync. Sehingga video YouTube ini dapat terbuka langsung. Di sini saya menggunakan kelas bahasa. Di sini menggunakan margin left 30 agar tulisan ini, proyek pembuatan ini agar sedikit ke kanan. Kemudian saya menggunakan div YouTube, kelas YouTube, untuk memberikan margin left sebesar 80 pixel. Kemudian di dalamnya ada iframe, yaitu untuk memasukkan video YouTube-nya dengan width 500 dan height 340. Dengan ini adalah link YouTube-nya. Kemudian frame border-nya 10 dengan kelas YouTube. Dan ketika tidak ada video YouTube-nya, maka yang muncul adalah tulisan project. Kemudian masuk ke kolom yang kiri pada baris kedua. Di sini ada kontak, yaitu ini kontak saya, email, dan alamat. Email ini ketika diklik, maka akan langsung mengemailkan ke saya, menuju email saya. Di sini saya menggunakan kelas kontak. Karena di sini ada tag B dan tag P, maka ada dot kontak P dan dot kontak B. Di sini menggunakan saya margin left 30 pixel dan margin top 0 pixel. Kemudian di sini karena tadi langsung membuka ke email saya, jadi saya menggunakan tag anchor atau A. Kemudian masuk ke hobi. Hobi saya yaitu adalah traveling, yaitu jalan-jalan begitu. Kemudian mendengarkan musik dan mengetik, yaitu untuk mengetik apa saja, entah itu tugas atau cerita atau yang lain. Di tag hobi sendiri, ada tag H2 yang tadi CSS-nya H2 di sini. Kemudian ada kelas hobi 1, kelas hobi 2, dan kelas hobi 3.
di sini pada hobi 1, yaitu travel, yaitu gambar traveling ini, saya menggunakan width 50 pixel dengan margin topnya 0, margin left 45 pixel, margin right 15 pixel, dan margin bottom 0 pixel. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu musik, sama juga, tetapi bedanya di sini ada marginnya. Marginnya di sini ada margin left 30 dan margin right 30 pixel. Kemudian hobi 3 yang berbeda adalah margin left dan margin drag-nya menggunakan margin left 20 pixel dan margin drag-nya 0 pixel. Kemudian di bawahnya ada tulisan traveling, itu menggunakan dengan kelas traveling di sini, yaitu menggunakan margin topnya 0, kemudian margin left-nya 30 pixel dan margin bottom-nya 0 pixel. Margin left di sini agar tulisannya sedikit kanan dan menyesuaikan dengan gambar ini. Kemudian ada tulisan musik. Musik di sini saya menggunakan display inline block dan margin left-nya 30. Kemudian ada mengetik. Mengetik di sini menggunakan display inline block juga dan margin left-nya 40 pixel. Kemudian masuk ke bahasa. TK2 sama seperti tadi. Pada kelas bahasa, saya menggunakan left tadi 30, margin left 30. Kemudian ada bahasa persen. Pada kelas persen di sini, seperti pada keahlian tadi, yaitu ada width 70%, yaitu dengan CSS position relatif, kemudian width 90%, height-nya 10 pixel, dengan background hitam, bloknya dengan display block, dengan margin top 10 pixel dan margin bottom 30 pixel. Di sini saya menggunakan kelas teks pada tulisannya. Jadi di sini ada div dengan 170%. Jadi di bahasa .percent.div spasi div ini posisinya absolute, height-nya sama 90% dan background-nya warna kuning. Jadi div style width ini 70% ini sebagai isi dari kotak warna putih ini. Kemudian ini adalah bahasa saya, yaitu bahasa yang saya kuasai, Inggris sekitar 70%, bahasa Indonesia 90%, dan bahasa Jawa 85%. Kemudian masuk ke bawahnya, yaitu media sosial. Di sini saya menggunakan kelas medsos. Di medsos sendiri ada tag A dan tag IMG, yaitu tag IMG sebagai gambarnya. Di sini menggunakan position absolute, margin top 20, margin left-nya 30, dan legend-nya 0 pixel dan width-nya 40 pixel. Kemudian ada tag A, yaitu posisinya relatif, line height-nya 80 pixel, margin left-nya 90 pixel, dan font size-nya 20 pixel. Di sini saya menggunakan tag anchor. Jadi di sini ketika saya mengklik salah satu media sosial, maka akan terbuka tab baru dan mengarahkan pada media sosial itu, seperti Facebook. Jadi itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kurangnya dalam presentasi saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.